Time to step up. Bareng all new Honda Vario 125. Matic Sporty Advance. Makin keren dengan desain baru. Style baru. Bikin vibes makin stand out. Powerful. Gesit. Irit. Nyamannya valid. Step up dengan pilihan warna baru yang lebih hit. The all new Honda Vario 125. Worth it. Step up, tampil gaya dengan aksesoris dan aparel baru. Time to step up. Bareng all new Honda Vario 125. Halo Sobat Antara, kembali lagi bersama saya Ida Lestari di Ngobrol Inspirasi bersama Antara Kalbar. Kali ini Antara berada di Honda Kalbar. Kita kenalan dulu nih sama Mas dari Honda. Ayo, Mas boleh kenalan? Oke, halo semuanya ya. Nama saya Febrian Pian, selaku instruktur setting dari Honda Kalbar. Dan sini ada teman saya nih, bos saya sih sebenarnya nih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arisdes Rosi Bawono, bisa dipanggil Repsi. Di sini saya selaku sebagai supervisor promotion di Honda Kalbar. Nih, Bos Ramsi di bagian promosi, terus ada Bos Febri di safety riding. Jadi kita akan ngebahas promo apa saja sih yang ada di Honda Kalbar. Terus kita juga akan membahas safety riding. Karena itu hal yang paling penting buat kita pengendara. Sebelum kita masuk ke promosi yang ada di Honda Kalbar dan sebelum kita masuk ke safety riding, mari kita mulai dengan gimana sih perkembangan pasar sepeda motor dari Pontianak ataupun di Kalimantan Barat sendiri. Oke, kalau perkembangan pasar Honda di Kalimantan Barat, menurut survei kita masyarakat masih menggunakan 8 dari 10 orang itu menggunakan produk dari Honda kita. Jadi bisa dibilang kita ini market leader Kak di Kalimantan Barat, seperti itu sih. Nah, kalau misalnya kita lihat dari informasi yang diberikan sama Mas Besi, Honda masih menjadi market leader di Kalimantan Barat sendiri. Jadi komitmen apa yang Honda berikan untuk konsumen di Kalimantan Barat? Oke, kalau komitmennya itu sendiri, yang pertama jelas kita akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, dan yang kedua kita juga memberikan produk-produk yang unggul, dan yang ketiga salah satu campaign dari kita itu cari aman, yaitu lebih mengutamakan keselamatan berkendara bagi seluruh pengguna dari produk kita yaitu Honda, seperti itu sih Kak. Jadi kenapa sih safety riding menjadi perhatian bagi Honda? Jadi, tadi kan Mas Repsi bilang sendiri kalau kami itu juga berkomitmen ya untuk masyarakat ini menggunakan konsumen yang aman dan tidak berpidana. Jadi secara tidak langsung Astra Motors atau Honda tersendiri memang membentuk program sinergi bagi sendiri kita kan juga sinkronisasi yang amat sangat berpidana. Itu dari produk motor Honda ataupun dari produk motor lainnya. Ini menjadi concern banget ya buat Honda. Concern banget, apalagi kami juga di tahun 2020 kami punya target. Jadi di tahun tersebut kami memiliki target zero fatality kan.
Nah, memang sejauh ini apa namanya kondisi keselamatan berkendara di Kalbar ini khususnya untuk pengendara roda dua seperti apa sih? Jadi kalau saya lihat berita ya, Hmm. kalau saya lihat berita di tahun 2025 ini, kalau kita bilang kasus kecelakaan itu ada di angka 1.300 kasus kecelakaan. Itu naik atau gimana Mas dari kondisi tahun-tahun sebelumnya? Itu menurun di tahun 2024 itu. Dari 2024 ya berarti? Ya, 2024 itu tercatat dari Polda Kalbar itu sebanyak 1.700 1.700 kasus. Ya, itu dari 1.300. 1.300 itu lumayan banget ya. Jadi itu lah mengapa akhirnya Honda memilih si safety riding ini menjadi concern tersendiri. Iya. Dan kalau dilihat kesalahan paling umum yang sering dilakukan oleh pengendara motor apa sih, Mas? Biasanya kesalahan kecelakaan itu kan kita dari faktor itu loh. Ada faktor manusia, ada faktor kendaraan, ada faktor manusia, dan sebagainya. Yang paling tinggi itu kan kesalahan dari manusia. Dari manusianya Iya. sendiri. Kalau dari survei itu 90% ke atas itu karena manusia. Nah, kalau ngomongin faktor kecelakaan itu ada 4 ya. Ada manusia, ada kendaraan, ada kondisi jalan, ada lingkungan. Nah, tapi faktor utama ini karena manusia. Dari manusianya sendiri. 90% ke atas, bahkan 95% ke atas itu karena manusia. Wow, tinggi banget. Kalau kita lihat ini kecerobohannya karena apa aja nih? Pertama-tama mereka kalau disurvei dari depan. Contohnya nih ada kita berkendara, depan kita ada kendaraan, Iya. rem dadakan. Tapi karena kita nggak fokus, itu bisa jadi kecelakaan itu paling tinggi. Oke. Kedua, nggak jaga jarak aman. Contohnya laki-laki sama laki-laki ataupun cewek sama laki-laki berkendara terlalu dekat, kecepatan tinggi. Iya. Nah, itu juga. Ketiga, melewati batas kecepatan. Oh, oke. Jadi mereka lebih laju dari yang seharusnya. Lebih laju dari seharusnya. Nah, kalau kita ngomongin sebenarnya kalau lebih laju dari seharusnya pasti orang-orang pasti akan berpikir, oh melanggar kecepatan nih. Iya. Nah, ternyata melanggar kecepatan atau melebihi batas kecepatan itu bukan cuma melanggar rambu lalu lintas. Nah. Tapi yang tidak paham akan kapan aku harus boleh ngebut, kapan aku harus kurangi kecepatan, seperti itu kan. Sama ada juga mereka itu yang mendahului yang salah gitu kan. Ya, keceroboh karena kebanyakan dari mereka merasa didahulukan, ya egois segala macamnya, karena prosedur dalam mendahului mereka tidak sesuai aturan. Tidak sesuai dengan benar-benar aturannya gitu ya. Walaupun kalau kita bilang nih mendahului itu nggak ada aturannya gitu, cuma paling marka jalan putus-putus boleh mendahului gitu kan. Tapi ternyata tuh banyak Kak gitu. Bukan cuma kita marka putus boleh mendahului. Itu tuh banyak. Jadi kalau mau lebih dalam lagi boleh kita nanti ikut edukasi kita. Sama terakhir Kak, di manusia ada kelelahan biasanya. Kelelahan. Ya. Kalau kita ngomong kelelahan bukan cuma kurang tidur. Tapi lelah bisa jadi lelah karena dia pikirannya banyak pikiran, stres, ya kondisi kurang stabil, kurang sehat seperti itu Pak. Jadi kebanyakan juga kalau teman-teman semua lihat di internet atau media sosial lainnya, ya banyak orang kecelakaan pasti karena ngantuk. Jadi dia melupakan kalau misalnya sebenarnya kalau berkendara itu ya kelelahan juga udah nggak baik kayak gitu untuk melanjutkan kendaraan. Mereka mungkin istirahat dulu ataupun mungkin mereka bisa menghenti sejenak kayak gitu ya. Nah, kalau program safety riding-nya apa aja sih yang dijalankan Honda Pontianak selama ini? Jadi program safety riding yang kita jalani pertama itu ada dari edukasi. Nah, edukasi ini contohnya seperti sosialisasi ya. Itu dari tingkat sekolahan, dari tingkat paling bawah dari TK sampai tingkat paling atas kuliahan. Ya, juga ada masyarakat umum. Masyarakat umum kita kayak ngambil ibu-ibu pengajian, ibu-ibu komplek, ibu-ibu arisan, bisa. Habis itu komunitas. Komunitas ini bukan cuma komunitas motor, tapi juga ada komunitas lain-lain bebas. Gitu. Habis itu juga ada perusahaan. Perusahaan itu dari perusahaan swasta segala macam kita masuk semua gitu. Masuk semua bisa ya. Habis itu ada instansi juga. Nah biasanya gini Kak, kami paling apa? Paling sering kayak kena banget itu ketika kita masuk instansi, entah itu kecamatan, kelurahan, dari kelurahan juga aware terhadap masyarakatnya. Jadi mereka ngajak nih, contohnya kemarin di Paritokaya. Dekat. Ya, Parit dua. Mereka bilang, Bang boleh ngajak masyarakat kami, boleh silakan undang seperti itu. Nah, tadi kan kayak Mas Febri bilang bisa jadi dari sekolah, terus bisa jadi dari masyarakat umum atau instansi. Nah, gimana sih caranya yang pengen tahu soal safety riding nih ke Hondanya, gimana caranya supaya
mereka bisa dapat edukasinya kayak gitu. Oke, paling kalau sekarang itu yang paling mudah dan bisa dilakuin ketika sekolah tersebut sudah pernah ikut edukasi, ya pasti udah dapat link dong gitu kan, ya Astra Motor ataupun Honda Kalbar. Kalau tahun depan pengen ikut lagi, kalaupun sekolah teman-teman semua perusahaan segala macam bisa langsung ajuin semuanya, entah itu lewat DM ataupun bisa cari kontaknya Astra Motor atau Honda Kalbar di internet. Di Honda Kalbar di sosmednya lah Di ya. sosmed juga ada. Nah, jadi kayak safety riding ini apakah ada pelatihan khususnya kayak gitu, misalnya dari Hondanya ke tempat ataupun dari komunitas atau sekolahnya datang ke Honda, itu pilihannya yang mana yang bisa kayak gitu? Oke, kalau pelatihan kita di Honda Kalbar atau di Astra Motor Kalimantan Barat ini punya tempat namanya MDTC, Main Dealer Training Center. Ini mana teman-teman semua di Kalimantan Barat ini bisa datang langsung ke sini. Iya. Tapi secara itu dulu ya terjadwal ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba datang masuk MDTC enggak. Iya benar-benar. Dia harus daftar kayak seperti biasa, kita mau ada yang edukasi nih, jadwal sesuaikan kebutuhan berapa orang gitu. Kita bisa buka open house lah kali Iya, open house. Ya, ataupun kita bisa langsung datang ke sana. Walaupun mereka minta, "Bang, boleh gak datang ke perusahaan?" Misalkan kami pernah ke Sanggau, itu jalan di daerah Mopo, kami datang ke tengah-tengah. Jadi perusahaan itu perusahaan yang mengelola kayak perkebunan, kayak mereka tuh yang peduli terhadap pohon-pohon di daerah Sanggau. Gitu. Jadi kami datang ke sana, walaupun tengah hutan kami tetap datang ya. Oke, berarti bisa hadir ke Honda Kalbarnya langsung atau bisa dari Honda Kalbar sendiri mengunjungi tempat yang sudah disediakan lah oleh yang membutuhkan kayak gitu, benar ya. Nah, terus menurut Mas Febri sendiri tips apa sih yang paling mendasar agar berkendara tetap aman di jalan raya? Oke, tips dari saya adalah ketika teman-teman semua sudah paham akan peraturan, pertama, ketika teman-teman semua pengen berkendara, pertama itu adalah pahami peraturan. Yang kedua, naik level, sudah paham peraturan, paham lagi cari aman. Iya, oke. Nah, cari aman, ingat lagi safety and style. Safety paham peraturan, stylenya paham akan kelengkapan berkendara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, tapi kalau pikirnya ribet, gerah keren, carilah perlengkapan berkendara yang tidak ribet, tidak gerah, dan yang keren. Bukan berarti kita harus cari yang mahal ya. Iya benar. Contohnya kayak gimana bang? Contohnya seperti misalkan nih kakak nih ketika berkendara gayanya gaya Boy William gitu ya, helmnya full face, jaketnya jaket sport, sarung tangan. Tomboy banget nih. Iya ya, keren nggak? Keren. Ribet nggak? Enggak sih sebenarnya. Misalkan kalau misalkan nih bang ribet bang, misalkan pakai jaket kancing satu-satu, pakai sleting. Iya benar. Sleting ribet gak? Pakailah hoodie. Ya, yang langsung. Hoodie ribet gak? Pakai baju lengan panjang. Iya benar. Seperti itu. Bang, kalau gerah gimana bang? Cewek-cewek bisa pakai bahan kardigan. Solusi terus tuh. Iya. Tetap ada solusinya. Solusi nggak ada. Jadi nggak ada kalimat ribet gerah keren. Iya benar. Dan dipikir lagi kak. Ingat, kelengkapan berkendara itu bukan berarti kita terhindar dari kecelakaan. Kelengkapan berkendara adalah untuk mengurangi dampak negatif dari kecelakaan. Jadi biar nggak kecelakaan gimana bang? Paham peraturan berkendara, cari aman. Nah, jadi apapun alasannya sebenarnya udah terjawab, ada solusinya. Nah, tinggal gimana kitanya aja yang mungkin dulu cuma yang penting udahlah udah pakai helm tapi lupa ternyata perlu juga pakai jaket lah, entah pakai lengan panjang atau hoodie atau sarung tangan ataupun perlengkapan yang lain dan yang untuk aman. Nah, jadi gimana sih cara berkendara aman saat kondisi hujan atau jalan licin yang sering terjadi di Kalbar nih Bang? Kalau di Kalbar, kalau kita ngomongin hujan ini, sebenarnya ada hujan, ada badai ya. Jadi kalau hujan ya tetap saran kita pakai jas hujan. Pertama, kalau badai ya silakan berteduh. Berteduhnya jangan di bawah pohon besar. Silakan berteduh di tempat yang kokoh, jauh dari pepohonan pertama. Kalau hujan jalan licin, pertama-tama kita tahu jalan licin itu adalah jalan yang pengeremannya bakal kurang berfungsi. Jadi kalau sudah tahu jalannya licin, jangan terlalu kenceng. Dan ingat pengeremannya, kurangilah pengereman rem depan. Oh, jadi kalau pengereman yang baik itu seperti apa sebaiknya? Oke, kalau kita ngomongin pengereman yang baik adalah kita menggunakan pengereman kombinasi ketika lurusan. Lurusan? Ya, dengan komposisi
pengereman rem depan lebih tinggi daripada rem belakang. 60% depan, 40% belakang. Tapi balik lagi kalau licin, kurangilah pengereman rem depan. Oke, dikurangi ketika licin itu pengereman rem depan. Ya dikurangin. Nah, habis itu kalau licin lagi, ya mas, kita tahu ini licin ya, kurangilah kecepatan. Seperti itu. Nah, jadi nggak cuma main di rem, jadi lihat kondisi kalau hujan ataupun suasana ramai, kecepatan dikurangi ataupun kalau memang butuh cepat ya tetap sesuai aturan lah ya. Sesuai aturan pokoknya. Nah, kalau kita bahas motor Honda sendiri ya, apa sih teknologi yang dirancang untuk menunjang keselamatan dan kalau di Honda tersendiri, kalau teman-teman semua sadar, di Honda itu memiliki beberapa pilihan motor satu jenis, tapi ada beberapa pilihan. Ya, ada yang standar, ada yang CBS, ada yang ABS. Nah, fitur tertingginya adalah ABS, yang dimana teman-teman semua ketika teman-teman semua memiliki fitur ini, ketika butuh pengereman, gitu, pengereman mendadak, ABS ini berfungsi untuk mengurangi dampak slip. Ya, sekencang apapun teman-teman semua, tapi jangan dicoba ekstrim ya. Dia kan kayak nggak akan mengurangi dampak slip ketika ketika kita berkendara pengereman mendadak. Habis itu ada CBS. CBS ini adalah fitur yang dimana ketika kita ngerem salah satu rem, itu rem lain juga akan ikut rem juga. Jadi kombinasinya auto. Kombinasinya auto kalau ABS itu. Ya, tapi harus diingat Kak, walaupun kita ngomongin pengereman yang baik adalah pengereman kombinasi, ketika di tikungan gunakanlah rem belakang. Ya, ingat lagi kalau mau masuk tikungan itu kurangi kecepatan. Jadi jangan mentang-mentang tikungan langsung blast aja kayak gitu, itu kan bahayain sendiri terus bahayain orang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat kayak tadi ada komunitas juga. Nah, sebenarnya komunitas-komunitas yang udah bergabung di Honda ini gimana sih peran mereka dalam menyebarkan tentang safety riding sendiri? Oke, kalau komunitas ini kan kita sebenarnya itu memiliki yang namanya advisor safety riding community. Kayak di dealer ada, di sekolahan ada, di community ada. Jadi mereka ini yang sudah tersertifikasi, mereka ini memang memiliki peran menyampaikan keselamatan berkendara terhadap komunitas atau member-membernya tersendiri. Nah, harapan saya juga ketika teman-teman semua dari komunitas sudah paham akan keselamatan berkendara, pesan itu tetap jalan ke teman-teman semua yang lain, seperti itu Kak. Pesan dari kami gitu. Nah, kalau yang tadi Mas Febri cerita tentang safety riding, jadi kita mulai masuk di promo di Honda Kalbar ya. Sahabat Antara, sebentar lagi Honda akan launching produk terbaru. Nah, produk apa? Boleh Mas Reksi cerita sedikit produk launching terbaru ini produk apa? Oke, terima kasih Kak ya. Kita akan launching all new Vario 125 yang akan diadakan di Gaya Mall tanggal 14 Februari. Jadi besok Sabtu nih Kak. Jadi di event nanti itu akan banyak ada konten-konten dan activity yang kita sajikan, dan setelah itu dilanjutkan dengan launchingnya, dan nanti ada satu konser yang meriah nih di Kalimantan Barat, yaitu kita membawakan artis nasional yaitu It Kitaf, dan itu secara gratis kalian semua bisa datang dan bisa meramaikan dalam acara launching kita. Seperti itu sih Kak. Ini kita bisa nyanyi bareng nih sama It Bisa, ya? bisa betul. Nah, biasanya kan gini kan, wah ada It Kitaf nih malamnya, tapi kalau pengen datang dari awal, ada apa aja sih kalau misalnya kita datang awal-awal kayak gitu? Oke, kalau terutama untuk yang laki-laki terlebih dahulu ya, karena untuk activity yang dijalankan di Gaya, itu yang pertama kita ada turnamen Mobile Legends, turnamen Mobile e-sport, dan itu memang resmi ya dari Muntun. Jadi kita membawakan resmi dari Muntun untuk kita adakan turnamen di Gaya Mall, seperti itu yang pertama. Yang kedua juga ada turnamen e-football atau PES. Jadi nanti ada turnamen e-football juga. Selain itu kita juga ada berbagai macam kegiatan di venue, itu seperti nanti kita ada pameran booth, pameran modif, pameran dari aparel kita juga, dan selain itu juga ada barbershop, terus ada nail art dan lain sebagainya, sehingga nanti teman-teman dari segala generasi dan segala ini bisa sih untuk datang dan meramaikan di acara launching kita. Seperti itu sih.
Nah, untuk e-sport sendiri ya baik yang Mobile Legends atau PES itu diadakan di hari itu aja atau sebelumnya udah mulai? Kalau untuk turnamennya diadakan di hari H, dan Di itu hari H. dari babak penyisian, playoff hingga final itu kita selesaikan dalam 1 hari. Nah, Seperti itu udah sih, Kak. boleh mulai daftar atau udah selesai nih pendaftarannya, Mas? Kebetulan karena antusiasnya sangat besar, jadi untuk pendaftaran di Mobile Legends sama eFootball itu sudah full slot, sudah full slot, sudah penuh. Keren Seperti banget. itu. Jadi untuk teman-teman yang mendaftar besok, yang sudah mendaftar, semangat, tunjukkan kalau kalian memang bakat-bakat gamers yang tinggi lah di Kalimantan Barat. Seperti itu sih, Kak. Siap. Jadi yang udah daftar pastikan diri kalian memang udah yakin akan menang kayak gitu. Apapun Betul. hasilnya yang penting udah berusaha. Apa sih yang membedakan dari generasi Vario sebelumnya? Oh, kalau untuk perbedaannya, jelas kita sangat berbeda jauh. Karena dari namanya aja udah all new. Jadi all new design, semuanya sudah berubah, lebih energik, lebih ibaratnya kalau sekarang kan lebih yang lancip-lancip gitu kayak. Jadi lebih yang energik lah, model dari tipe motornya. Seperti itu sih, Kak. Jadi kalau untuk dari desain semuanya sudah berbeda dari produk sebelumnya. Nah, berarti tetap ada fitur unggulannya nih, Mas. Pasti. Nah, apa tuh? Boleh Kalau diinfoin sama fitur-fitur unggulannya, yang pertama kita ada USB charge. Itu sekarang sudah di Vario 125 USB charge-nya itu sudah menggunakan Type C. Sudah menggunakan Type C seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga dari apa sih bahasanya? Konsol box-nya itu. Konsol box Yang di sebelah kiri untuk bisa naruh HP itu bisa lebih luas. Itu lebih luas. Terus yang ketiga dari bagasinya itu udah menampung 18 liter atau bisa untuk satu helm dewasa itu sudah bisa masuk. Nah, Kayak berarti gitu. ini juga sudah tersinkronisasi dengan handphone. Betul, sudah. Oke. Dan panel digitalnya di speedometer itu semuanya sudah full digital. Jadi udah tidak ada lagi jarum-jaruman lagi. Udah nggak ada jarum-jarum. Udah nggak ada jarum-jaruman, semua full digital. Terus menurut Honda sendiri apa sih daya tarik yang bisa ditampilkan di marketnya Honda sendiri? Kalau dari daya tariknya yang jelas karena kita sudah melihat bahwa sekarang penjualan dan sebagainya, target pasar kita kan juga sudah menuju ke Gen Z, Gen Alpha dan lain sebagainya kan. Jadi kita memang membuat motor yang kita jual itu colorful, yang memang banyak pilihan warnanya. Jadi setiap series itu kita ada hero colornya, sehingga konsumen pun untuk membeli produk-produk kita sekarang sudah tidak monoton warnanya. Dan warnanya banyak teman-teman, karena kan di tipe kita ada tipe CPS, ada CPS ISS dan Street. Nah, di setiap tipe itu sudah memiliki varian-varian warna hero colornya masing-masing. Seperti itu sih, Kak. Udah punya varian sendiri, udah tipe-tipe warnanya juga banyak. Nah, terus dari sisi performa mesin dan efisiensi bahan bakar sendiri bagaimana, Mas? Nah, kalau performa mesin kita masih menggunakan di 125 cc ya, kayak karena memang ini untuk kita memainkan di desainnya. Lalu untuk bahan bakar Vario 125 bahan bakarnya masih terhitung irit ya, karena Vario itu kan juga sudah produk kita yang sudah didesain dan R&D-nya itu sudah dipastikan bahwa produk kita akan pasti irit sih, Kak. Kayak gitu, dengan cc yang tidak terlalu besar juga. Kayak gitu. Jadi CC 125 lah yang dipilih akhirnya Betul. Vario kali ini. Betul. Terus untuk aspek keselamatan sendiri pada Vario terbaru ini seperti apa, Mas? Kalau aspek mungkin bisa dari Mas Febri ya. Kalau aspek keselamatan ya dari Vario 125 ya, salah satunya itu tadi yang tadi sudah dijelaskan sama Mas Febri. Kan kita juga ada tipe yang ABS, CBS dan lain sebagainya, sehingga fitur-fitur itu pun juga menunjang keselamatan konsumen-konsumen kita yang membeli produk kita. Seperti itu, seperti anti slip dan lain sebagainya, dan itu sudah pasti Honda menawarkan fitur-fitur itu karena brand Honda sendiri itu juga sadar akan keselamatan konsumennya, sehingga tidak ingin kita menjadi market leader di sini, tapi kita tidak mementingkan atau tidak melihat
keselamatan itu menurut saya sangat disayangkan sih, Kak. Seperti itu. Nah, dengan berbagai informasi yang udah ada nih, pasti sahabat Antara nih pengen tahu berapa kisaran harga yang akan diluncurkan oleh Honda Kalbar atau Honda secara keseluruhan. Kalau kisaran harga ya, kita kan tadi ada tiga tipe, ada CBS, CBS ISS, dan Street. Untuk kisaran harganya itu di range 25 juta sampai 27 juta. Tapi kalian semua yang melihat ini jangan lewatkan proses launching kita, karena nanti pasti akan ada produk-produk dan ada promo-promo yang menarik untuk kalian yang bisa meminang motor kita atau membeli motor kita di saat hari H launching. Seperti itu sih, Kak. Pasti akan mendapatkan harga yang lebih spesial. Seperti itu. Launching produk baru pasti ada apparel terbaru. Betul. Jadi apparel apa aja sih yang bisa dimiliki oleh ini calon pembeli? Kalau dari apparel Vario 125 juga saat ini juga sudah mulai masuk ke desain-desain yang minimalis, skena dan lain sebagainya seperti itu kayak. Jadi memang sudah tidak lagi terpampang Honda dan lain sebagainya, tapi lebih keren lah, Kak, karena ada beberapa varian pilihan itu seperti jaket, lalu ada sweater, ada kaos dan segala macamnya, dan kalian bisa mendapatkan barang-barang itu di Gaya Mall tanggal 14 Februari 2026, dan itu bisa kalian langsung beli di sana. Gitu sih, Kak. Nah, jadi itu semuanya ada pada saat launching. Nah, kalau misalnya dilihat ini kan Honda sendiri sudah mulai promo-promo lewat sosial media ataupun beberapa informasi kayak gitu. Gimana sih antusias dengan produk terbaru ini, Mas? Kalau kita melihat ya, antusiasnya dari masyarakat sangat baik, penerimaannya sangat baik dikarenakan memang varian warna dari Vario 125 ini sangat bervariasi, banyak sekali pilihan warnanya. Lalu untuk penerimaannya juga kita bisa melihat dari sosial media juga ya, kayak ibaratnya kalau misalnya di Kalimantan Barat memang kita baru launching sekarang, tapi kalau kita benchmark di luar Kalimantan Barat itu sudah sangat banyak masyarakat Indonesia yang dia memilih Vario 125 untuk jadi bahan modif atau mungkin memang sudah banyak digemari sih, karena nama Vario itu kan sudah dari lampau ya, sudah legend banget, dan memang masyarakat trust ke produk kita sehingga pada akhirnya memilih produk kita untuk menjadi kendaraan mereka untuk sehari-hari. Seperti itu sih, Kak. Jadi antusiasnya sangat baik, penerimaannya sangat baik. Penerimaannya sangat baik. Iya. Nah, jadi program Honda ke depannya ini apa sih yang untuk baik edukasi ataupun produk? Gimana, Kak, produk? Program Honda Pontianak ke depan dari sisi edukasi dan produk ada apa aja? Mungkin dari edukasi dulu deh programnya. Kalau di safety riding, ini programnya ini adalah kita menyeluruh, Pak. Menyeluruh. Jadi kan kita sekalian Kalimantan Barat nih. Jadi kita pengen tuh ke daerah-daerah yang 3T sebisa mungkin kita datangin ke mereka semuanya gitu, Pak. Iya. Jadi dikunjungi melalui ke seluruh dan di 3T adalah menjadi program yang diprioritaskan. Iya. Ya, benar. Terus pesan Honda untuk generasi muda terkait budaya berkendara yang aman dan bertanggung jawabnya apa, Mas Febri? Jadi kalau teman-teman semua nih sebagai pengguna motor, entah itu ber-cc kecil ataupun tinggi, harus diingat keselamatan berkendara, cari aman. Bang, tapi kalau saya bertanya nih, Bang, kalau saya punya motor cc tinggi, saya boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting apa? Yang penting aman untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Nah, karena kita berkendara nggak cuma sendirian ya, Mas ya. Nah, jadi selain kita mementingkan keselamatan diri kita sendiri, kita juga harus mementingkan keselamatan masyarakat sekitar kita. Karena bukan hanya kita yang rugi, tapi merugikan orang lain dan juga keluarga, ya, betul ya, Mas? Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada ajakan singkat untuk masyarakat Pontianak dan Kalbar terkait promosi ataupun terkait safety riding. Boleh bebas siapa aja dulu. Mungkin saya dulu, Kak, ya. Sarana kita untuk promosi, salah satunya tadi nyambung ke program Honda, program Honda yang tadi kan dari keselamatan dan dari kita. Kalau dari kita jelas pasti nanti setiap bulannya kita akan mengikuti dengan tema yang ada. Karena kan sekarang mendekati lagi ke Imlek, lalu juga akan mendekati lagi ke Ramadan, dan di setiap tema-tema yang kita sajikan nanti itu pasti akan banyak promo-promo yang menarik dan diskon-diskon yang menarik untuk pada akhirnya
konsumen-konsumen kita bisa lebih mudah dalam mengambil produk kita di dealer-dealer terdekat. Seperti itu sih Kak. Nih, kalau Mas Febri gimana untuk ajakan singkat terkait safety riding? Ya, buat teman-teman semua ya, entah itu yang masih kecil, orang tua, sebisa mungkin pahamilah cara aman, walaupun dia belum boleh berkendara, setidaknya dia sudah paham cara aman sejak dini. Yang sudah jago berkendara, jangan lupa naikin levelnya, sudah paham peraturan, sudah jago naik motor, kita juga harus paham cara aman juga. Iya. Dan ada tambahan lagi, satu pesan kami dari Honda, kita juga ada program dari Honda Customer Care yang dimana kita juga memiliki armada. Ketika teman-teman semuanya memiliki kendala di jalan, itu bisa langsung saja hubungin nomor yang di bawah ini nanti 0811 5696 dan 222 untuk pada akhirnya nanti teman-teman yang mengalami kendala di jalanan itu bisa menghubungi nomor tersebut dan bisa langsung armada kita untuk mendatangi di tempat di mana teman-teman semuanya mengalami kendala, sehingga kita bisa menyebutkan bahwa itu salah satu servis kunjung kita, yang dimana kalau teman-teman bisa mengalami kendala di jalan bisa langsung hubungin nomor kontak yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Mas Refik, kalau boleh tahu itu jangkauannya di mana aja? Apakah seluruh Kalbar atau sejauh ini masih Pontianak dan Kuburaya? Oke, dan jangkauan untuk program kita Honda Customer Care itu se-area Kalimantan Barat. Jadi teman-teman semuanya yang mengalami kendala di jalan bisa langsung menghubungi nomor kontak yang ada di bawah ini. Nah, jadi Honda udah sangat spesial mengeluarkan Vario 125 dan Honda juga sangat concern terhadap safety riding. Oke, sebelum kita akhiri podcast hari ini, mungkin Mas Refsi bisa menginformasikan kembali terkait program launching di tanggal 14 Februari besok. Oke, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk hadir di Regional Public Launching Kalimantan Barat, bertepatan pada tanggal 14 Februari 2026, hari Sabtu di Gaya Mall. Pastinya akan banyak promo dan promo-promo yang menarik, serta juga akan ada beberapa macam activity dan ada riding test juga untuk teman-teman semuanya. Jika ingin mencoba riding test Vario 125 yang terbaru, bisa langsung saja datang ke activity kita di Gaya Mall dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jangan sampai kelewat ya guys. Nah, saksikan kita di 14 Februari di Gaya Mall. Nah, sahabat Antara, hari ini kita sudah sangat seru-seruan bersama Honda Kalbar. Buat sahabat Antara, jangan sampai ketinggalan program-program kita yang lain, tayangan-tayangan kita lain bisa disaksikan kembali di channel YouTube Antara Kalbar. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Cari aman terus ya. One heart. One heart.